Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua akan bahas saham perusahaan pembangkit listrik guys ya, perusahaan pembangkit listrik yaitu Power guys ya. Di video kali ini kita akan bahas ya guys ya fundamental dari Power serta kita akan bahas simulasi dividen reinvest pada saham Power ini guys ya. Ya seperti terlihat ya guys ya, di awal-awal itu dia itu masih lumayan oke guys ya, harganya di 1.500 awal IPO itu di tahun 2016, tetapi sekarang sudah turun hampir 60% lebih guys ya. Itu sekarang harganya di 700 guys ya. Tetapi yang menarik dari Power ini guys ya, meskipun harganya semakin turun, tetapi setahun 2 kali tetap dia itu tidak pernah absen guys ya bagi dividen kayak gitu guys ya. Memang Power ini termasuk saham-saham yang cukup berbakti gitu loh guys kepada pemegang saham gitu. Saham-saham seperti inilah yang cocok untuk dividen reinvest, tapi kita nanti akan hitung juga gitu loh guys ya. Apakah ini bagus untuk dividen reinvest gitu loh untuk jangka panjang gitu guys ya. Oke, kita coba cek dulu guys ya company backgroundnya ya. Jadi PT Cikarang Listrindo atau Power ini itu bergerak dalam bidang industri pembangkitan, pemasaran, dan pendistribusian tenaga listrik ya guys ya, serta keagenan ya. Tuh lokasinya di Cikarang sono guys ya, di Bekasi ya. Ini udah mulai buka tahun 93 guys, udah cukup lama ini guys. Udah sekitar berapa tahun ini guys ya, udah hampir ini guys ya, udah hampir 20 udah hampir 30 tahun guys ini guys. Ya, ini 31 tahun ini guys udah jalan guys. Nah, dia tuh punya 3 pembangkit guys ya. Itu pembangkit listrik uap ya, itu bahan bakarnya guys ya, itu guys ya di Jababeka guys. Itu satu ya 755 megawatt ya. Terus dia itu pembangkit listrik ini ya guys ya, berbahan bakar gas juga ya di kota industri ya. Terus atau lagi di Babelan itu dia pakai batu bara guys ya. Jadi ini guys ya, pelanggannya lumayan banyak guys ya. Itu dia itu di 5 kawasan industri gitu guys ya. Dan mulai mengembangkan ini guys ya, panel pembangkit tenaga surya gitu loh guys ya. Nah, di masa depan perusahaan-perusahaan model begini ya guys ya, energi yang ya lumayan terbarukan kayak gini, ini di masa depan akan selalu dibutuhkan gitu guys ya. Bisnis kayak gini, bisnis energi kayak gini sebenarnya bisnis yang gak ada matinya gitu guys ya. Siapa zaman sekarang yang gak butuh energi gitu guys ya. Orang yang gak butuh energi itu cuman orang-orang ini guys ya, Homo sapien dulu gitu guys ya. Apa namanya, makhluk-makhluk zaman purba itulah guys ya, manusia-manusia purba itu mereka nggak butuh energi guys. Mereka bisa hidup dengan hanya berburu dan bercocok tanam gitu guys ya. Kalau orang-orang modern ini nggak ada guys yang bisa hidup tanpa listrik guys, tanpa energi gitu guys ya. Ya meskipun bisnis Power ini melayani industri guys ya, tapi bisnis energinya ini memang bisnis yang abadi gitu loh guys ya. Cukup asal dia nggak ada kelakuan yang aneh-aneh, gua rasa dia bisnisnya akan cukup everlasting gitu loh guys ya. Atau ya gua nggak boleh bilang abadi, tapi akan cukup panjang gitu loh guys ya bisnis dari Power ini gitu guys ya. Nah oke guys, kita coba lihat guys ya progres dari Power ini di laporan keuangannya guys ya. Memang 2024 ini lagi rada-rada lesu guys ya. Di Q1 itu kalah jauh ya dibandingkan 2023. Di Q2 juga sama aja guys ya. Itu lagi letoy guys ya. Gua rada bingung guys ya si Power ini. Kenapa dia bisnisnya sekarang ya di 2024 ini justru dia itu terendahnya gitu loh guys ya, di Q1 dan Q2 gitu guys ya. Dia itu di pandemik juga masih ini guys ya, di Q1-nya ya, di Q2-nya masih oke.
Dari 2016 sebenarnya ini perusahaan juga setiap tahunnya masih terus menghasilkan EPS yang cukup besar. Rata-rata itu di atas 60-70 ya guys ya untuk EPS-nya ya. Dan guys ini juga untuk power ini guys ya, itu ya dividennya juga ini guys ya rutin guys ya, sejak awal dia IPO guys ya, sejak IPO itu udah langsung habis itu bagi dividen guys. Ya setahun selalu 2 kali nih guys ya, rutin guys ya, 2017 2 kali, 2018 2019 ya, interim dan final guys ya. Karena memang tipe perusahaan kayak gini tidak butuh terlalu banyak uang untuk di ini guys ya, untuk di kembangkan gitu loh guys ya. Jadi dia buang dalam bentuk dividen gitu guys ya. Dia lebih suka keuntungannya itu langsung dibagikan ke pemegang saham gitu guys ya. Nah oke guys ya, kita coba setelah itu kita coba cek harganya guys ya. Harga saat ini itu sudah cukup oke apa belum gitu loh guys ya. Sorry, sebelum itu kita coba cek cash flow-nya guys. Jadi cash flow-nya si Power ini juga cukup bagus guys ya. Cash flow-nya itu dia itu cukup gede gitu loh guys ya, dari operasi itu sampai 2 triliun ya guys ya. Terus free cash flow-nya itu setiap tahun juga oke guys ya. Per lembar itu ada 192 ya guys ya. Rata-rata di atas 100 lah guys ya untuk ininya guys ya, untuk free cash flow-nya atau duit nganggurnya. Makanya dia karena free cash flow-nya gede, makanya rajin banget ini bagi dividen guys. Kita coba cek guys ya modalnya gimana guys ya. Nah ini juga modal ini guys ya, terus tumbuh guys ya modalnya guys ya, nggak terlalu besar tumbuhnya tapi memang masih progresif ya, tumbuh terus gitu loh guys ya untuk modalnya. Tapi memang perusahaan seperti Power ini memang tidak ini guys ya, tidak terlalu banyak ekspansi gitu loh guys ya, tidak terlalu banyak ekspansi. Dia itu modalnya cenderung relatif stabil gitu aja guys ya, tumbuh sedikit-sedikit tetapi dia selalu bagi dividen ya dari awal gitu loh guys ya. Ini yang menarik dari si Power ini di situ ya. Oke, selanjutnya kita cek harganya guys ya. Kita cek PE-nya guys. Secara PE band ini posisi hari ini itu guys, posisi sekarang ya, itu tanggal 1 ya guys ya, tanggal 1 Oktober itu untuk Power ini secara PE-nya mahal banget guys ya. Secara PE-nya ini posisi harga saat ini tuh mahal banget karena memang ya seperti gua bilang tadi guys, ini guys, saat ini itu labanya dia itu posisi paling rendahnya gitu loh guys ya, posisi rada-rada payahnya gitu loh guys ya di 2024 ini ya. Sebenarnya udah kelihatan sih di Desember kemarin sempat dia itu EPS-nya cuman minus 0,07 ya, jelek banget ya guys ya di Q4 2023-nya. Tetapi memang secara PE ini dia posisinya sekarang paling jeleknya karena memang earning-nya atau earning per share-nya itu selagi kecil-kecilnya gitu loh guys ya. Ini terkecil sepanjang dia IPO guys, EPS-nya ini. Kalau di Q3 dan Q4-nya tidak melakukan perubahan gitu loh guys ya. Tapi kalau dia melakukan perubahan ya ini bisa jadi beda lagi gitu guys ya. Ini karena ini masih pakai data dari Q3 dan Q4. Sementara Q4-nya dia kan minus gitu loh guys ya. Minus 0,07. Ya, jadi sebenarnya secara PE dia itu posisinya sangat mahal karena memang kinerjanya tahun ini lumayan lagi nggak terlalu oke gitu loh guys ya. Tetapi ya seperti gue bilang, kalau untuk dividen reinvest itu biasanya kita harus cari-cari posisi ini gitu loh guys ya, posisi kinerjanya lagi kurang bagus gitu loh guys ya. Nah ini guys, secara BBV ya, book value-nya ya, ini malah justru dia posisinya sekarang itu agak murah guys, murah ya, relatif murah ya, mendekati garis hijau ini relatif murah. Dia kemarin sempat di 0,86 BBV-nya dari harga itu sangat murah ya guys ya, sudah melebihi PBV minus 2 guys ya,
standard deviation -2 ya selama 3 tahun terakhir gitu loh. Jadi dia itu sudah jauh lebih murah dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir gitu loh guys ya, posisi di Juli kemarin. Tetapi untuk saat ini tuh masih relatif murah ya. Ini mau bagi dividen juga ini guys ya, si Cikarang Listrindo ini atau Power. Nah, sekarang kita hitung guys ya, kita coba simulasikan investasi di Power ini gitu loh guys ya. Nah gini guys, kalau kita investnya dari awal guys ya, dari awal dia itu IPO dan mendekati ininya guys ya, mendekati apa namanya dividen pertama, kita mulai belanja dia itu di Cumdit ya, bulan 11 2016 ya guys ya. Kita belanja 30.000 lembar, modal 40 juta. Sampai sekarang ya kurang lebih berapa ini ya? 8 tahun ya guys ya. 8 tahun lu imbal baliknya minus guys ya. Nah, inilah kurang menariknya kalau kita dividen reinvest di perusahaan-perusahaan yang harganya lagi kemahalan tuh gini guys. Ya, jadi invest 40 juta ya, dapat dividen, dimasukin lagi guys. Lembarnya jadi 30 100 ya, dapat 100 lembar, dapat 1 lot. Di reinvest lagi 2017 ya, dapat lembarannya 31.200 ya, nambah 2 lot. Nambah 3 lot, nambah 2 lot lagi ya. Nambah terus sampai 50.000 lembar atau 506 lot. Tetap duitnya makin mengecil gitu loh guys ya, gitu. Jadi itulah kenapa ya guys ya, kenapa kita itu harus ini gitu loh guys ya, harus hitung baik-baik gitu loh guys ya, harganya jangan sampai kemahalan untuk dividen reinvest karena ini jangka panjang gitu loh guys ya. Jadi mending cari yang titik termurahnya gitu loh guys ya. Karena waktu itu guys, kita coba cek guys ya, yang PBV selama ini 10 tahun nih guys. Ya bener kan guys ya. Jadi guys, secara PBV guys, waktu itu tuh super mahal guys. Dia itu di 5, hampir 5 guys. PBV-nya hampir 5 gitu loh guys ya. Gak masuk akal guys. Lu beli saham di PBV 5 itu untuk sebuah perusahaan cuman produksi listrik itu gak masuk akal guys. Nah kalau sekarang ini lumayan masuk akal gitu guys ya. Ini guys ya. Jadi ketika lu masuk di sini guys, lu reinvest bertahun-tahun nunggu ya, dengan sabar ya guys ya, dengan sabar. Terus dividennya lu tabungin lagi, nggak ada nikmatin sama sekali ya guys ya. Ternyata boncos, tetap boncos gitu guys ya. Itu guys ya. Jadi kenapa kita untuk dividen reinvest ini kita tidak boleh beli sembarangan gitu loh guys ya, nggak boleh beli sembarangan, nggak belinya harus di harga-harga yang murah ini gitu guys ya. Kalau beli di harga yang murah ya nanti kita coba cek guys ya. Nah oke guys ya, kita sekarang udah tahu guys ya, kalau beli di harga mahal kita ujung-ujungnya boncos gitu loh guys ya. Karena ini guys ya, kita harus tetap patokannya itu guys, untuk investasi guys, itu kita tetap harus pakai yang namanya Graham number guys ya. Harga wajar Graham ini penting banget guys kita untuk ini gitu loh guys ya, untuk untuk mengetahui harga gitu guys ya. Meskipun ya guys ya, book value-nya itu lu bisa pakai average 5 tahun terakhir, atau IPS-nya lu bisa pakai 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, lebih lama lebih bagus gitu, nggak apa-apa guys. Tetapi yang paling penting kita harus jangan pernah beli-beli di atas harga wajarnya gitu loh guys ya. Gitu. Karena pedomannya dari Graham itu adalah 40% dari harga wajar. Ini untuk harga saat ini 700, ini Power ini diskonnya 25%. Ya kalau menurut Benjamin Graham tuh 40% ya kita main amannya, tetapi 25% ini pun menurut gue sih kalau kita mau ngejar dividennya sih masih lumayan oke guys ya. Oke guys, kita simulasikan ya Power ini kalau kita
investasinya mulai sekarang guys ya, ini kita beli ini 700 guys, salah guys. Kita benerin dulu nih guys ya. Invest 21 juta guys ya. Kita invest 21 juta mulai sekarang ya. Anggap aja harganya itu 700 ya guys ya. Biasanya interimnya tuh di 29 ya guys ya. Nanti di Desember ya. Kita compounding terus ya sampai 10 tahun ke depan 2034 itu bisa dapat 80 kepemilikan kita guys. Kita nggak usah investasi lagi ya. Tinggal compounding dari dividennya aja. Itu dari lembar kita 30.000. Kita bisa punya lembarnya itu di 82.000 guys ya. Investasi 21 juta aja, lu 10 tahun lagi lu bisa dapat gaji sebulan tuh 485.000 ya. Masih lumayan kecil sih guys ya dibandingkan dengan dividen reinvest yang lain kayak misalnya ini guys ya, Hexa kayak gitu guys ya, atau PTBA. Ini sih kecil gitu loh guys ya. Tapi yang menarik tadi gue bilang bahwa bisnis si Power ini bisnis everlasting gitu loh guys ya. Dia energi itu sampai kapanpun ya kayak beras gitu loh guys ya, tetap dibutuhkan gitu loh guys ya oleh manusia-manusia modern ya. Jadi 10 tahun guys, lu invest 21 juta, lu reinvest di sini, lu dapat 82 lembar. Harganya kita anggap harganya itu nggak berubah-berubah ya guys ya, karena memang rata-rata Power ini sejak mulai koreksi ini guys ya, sejak mulai koreksi di 2020 itu pandemik ya, itu harganya relatif ya segitu-segitu aja gitu loh guys ya. Kita asumsikan dia harganya nggak berubah gitu loh guys ya, karena memang dividennya juga guys, dividennya ini dari dulu ya segitu-segitu aja gitu loh guys ya. Dividennya dari dulu segitu-segitu aja. Final di 40-an ya, interim 22, 23, 24, 26. Segitu-segitu aja gitu loh guys ya. Tapi persentase yieldnya ini berubah-ubah karena memang harganya semakin lama semakin murah si Power ini gitu guys. Ya. Jadi simulasi 10 tahun ke depan lo invest di sini guys dengan modal 21 juta dapat 30.000 lembar, lo 10 tahun lagi lo dapat duit 59 juta. Imbal baiknya 181%. Ya tidak terlalu besar tapi lumayan lah guys ya. Dan relatif kalau menurut gua si Power ini bisnisnya relatif aman gitu guys ya. Jadi nggak ada salahnya kita reinvest di sini ya, kita cari harga-harga termurah dan dengan jumlah mungkin untuk memecah resiko aja gitu guys ya. Jangan all in di saham ini karena perkembangannya rada-rada slow guys ya. Mending kita cari yang lain yang lebih punya potensi di growth dividen gitu loh guys ya. Ini karena dividennya ini lumayan gede-gede ya guys ya. Ini tahun ini aja guys, tahun ini itu dia utuh bagiin 10% guys ya dari harga cumdit ya. Ini harga cumdit, kalau lu dapat harga yang lebih di bawah cumdit ya tentunya dapatnya bisa dapat 12 sampai 13% gitu loh guys ya. Nah, tahun 2023 juga dia dapat itu 9,55 ya dari harga cumdit ya. Gede-gede sebenarnya yieldnya ini gitu guys ya. Kalau seginian itu sebenarnya lu sekitar 9 tahun 8 tahun sudah bisa gitu loh guys ya, balik modal gitu loh guys ya. Tetapi ini ya menurut gua sih ya dibandingkan dengan PTBA yang bisa 3 tahun 4 tahun sudah balik modal ya, atau ITMG ya yang cepet banget balik modal, gua rasa sih lebih menguntungkan di mereka gitu kita invest. Tapi kalau untuk membagi portofolio gitu loh guys ya, supaya sering dapat dividen juga gitu, itu nggak apa-apa juga kita cicil sedikit lah di Power ini ya. Mungkin kayak gitu dulu guys ya omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.